التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segenap para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh di sepuh, khususnya segenap jajaran ketakmiran dari Masjid Taufik Minallah. Mudah-mudahan masjidnya dijadikan oleh Allah masjid yang makmur bil ibadah wa tilawah. Siapapun yang berperan di dalam mengamal masjid ini, siapapun yang berperan dan memiliki andil terbangunnya masjid ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda menjadi tabungan dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada beliau Pak Lurah, Pak RW, amin. Pak RW dan segenap para pendengar yang lain, Abah Gun yang saya hormati, bagi saya muliakan, ashab remaja masjid termasuk juga ngurus sholat hadrah dan juga remaja masjid ngurus sholat, yang mudah-mudahan senantiasa oleh Allah diberikan taufik Allah, jadi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini rutin, maka saya akan bawakan satu kitab yang akan saya baca sedikit demi sedikit di setiap pertemuan. Dan kitab yang akan saya bawakan adalah kitab Bidayatul Hidayah, karya Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang sering kita dengar nama beliau yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Yang terkenal dari kitab juga adalah Ihya Ulumuddin. Nah, tapi banyak karyanya beliau itu luar biasa. Beliau umurnya cuma 55 tahun. Umurnya cuma 55 tahun. Banyak ulama ini meninggal tak terlalu tua. Boleh dikatakan meninggal muda kalau umur 55. Imam Syafi'i itu umurnya 51. Imam Nawawi itu umurnya 40 tahun. Lihat bagaimana berkahnya umurnya mereka. Nggak tahu masa kecilnya mereka harus dengan apa. Kalau kita belajar di usia sekian, mereka usia berapa sudah belajar? Kita Bidayatul Hidayah ini kita luar biasa, karena memang pengarangnya, penyusunnya, penulisnya adalah manusia yang luar biasa. Namanya Al-Imam Al-Ghazali. Namanya Muhammad bin Muhammad. Nama beliau itu Muhammad bin Muhammad. Jadi kakeknya saking cintanya sama Rasulullah SAW masih nama anaknya Muhammad. Kakek daripada Al-Imam Al-Ghazali. Ayah Al-Imam Al-Ghazali ketika punya anak Al-Imam Al-Ghazali juga kepingin kasih nama Muhammad juga. Al-Imam Al-Ghazali punya anak namanya Hamid. Jadi diambil dari kata-kata Hamid dan Dal. Huruf komponen daripada tersusunnya kata Muhammad. Hamid, Muhammad, Ahmad, Mahmud, saking cintanya sama Rasulullah SAW. Dan luar biasa ilmunya Al-Imam Al-Ghazali. Diceritakan ketika Rasulullah akan wafat, bumi ini berhujan, lindu. Maka ditanya sama Allah SWT, kenapa wahai bumi kalian berhujan? Ya Allah, sebentar lagi Nabi akhir zaman akan meninggal dunia. Padahal kebanggaan kami nih Rasulullah SAW. Sebentar lagi ada. Sebentar lagi akan meninggal dunia. Siapa lagi yang kami banggakan setelah ini? Yang berjalan ada di atas punggungku ya Allah, katanya bumi. Maka Rasulullah mengatakan kepada bumi, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Bumi, ulamanya umatku itu pengganti. Ulama warathatul anbiya. Bahkan Nabi memuji ulama dari kalangan umat beliau, disejajarkan dengan para anbiya Bani Israil. Ulamanya umatku itu
sama mulianya dengan para nabi dari kalangan Bani Israil. Salah satunya Nabi Musa. Ya tetap nabi lebih afdal ya. Cuman setelah nabi langsung ulamanya umat, bukan ulama bani-bani yang lain, bukan ulama dari para nabi yang lain, bukan ulama dari umat-umat ada umat. Setelah para rasul, para nabi, umat ulama yang umat. Ketika Rasulullah SAW ketemu Nabi Musa, itu dialog antara Rasulullah dengan Nabi Musa AS. Itu bukan hanya masalah tawar-menawar rakaat sholat, tapi Nabi Musa sedikit protes kepada Rasulullah. Ya Rasul, bisa-bisanya Anda mengatakan ulama dari kalangan umatmu itu sama mulianya dengan kami para nabi dari kalangan Bani Israil. Apa istimewanya ulama umatmu itu? Protes. Oh, kok istimewanya? Kok kamu samakan gimana? Maka oleh Rasulullah SAW dipanggil Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali panggil. Ini ulama dari kalangan umatku, ini ulama salah satu ulama kebanggaan, kata Rasulullah. Ditanya oleh Nabi Musa, kamu siapa? Saya ini Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i Abu Supayyah. Saya tanya namanya kamu, kenapa kamu sebut namanya anak, namanya orang tua, namanya kakekmu, namanya madhabmu, madhab Syafi'i, nama di mana kamu dilahirkan, Abusi dan seterusnya. Loh, sama. Bukankah engkau wahai Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Musa, apa itu yang kamu pegang dengan tangan kananmu? Engkau mengatakan wahai Musa, asoya, hadza asoya, ini adalah tongkat. Tapi engkau tidak cukup mengatakan itu. Atawakkau 'alaiha, yang mana dengan tongkat ini aku jadikan sebagai alat untuk berjalan, sandaran untuk berjalan. Aku jadikan pegangan. Dan cukup di sini. Engkau juga menjawab, wa husya ala ghanami, aku jadikan alat untuk gesu dan giring kambing-kambingku. Nggak cukup di situ, dan kau menambah hati mana hari ukhra. Ini ya Allah banyak dimanfaatkan, banyak. Rasul Allah cuma tanya, apa yang kamu pegang? Cukup kamu bilang tongkat, selesai. Kenapa dibilang ini untuk aku jadi pegangan ketika berjalan, ini aku gunakan untuk giring kambing, ini aku gunakan untuk manfaat-manfaat yang lain. Allah tahu itu manfaatnya apa. Tadi kamu jawab dengan panjang, sama. Engkau tanya siapa aku, ya aku jawab siapa aku dan siapa anakku, siapa ayahku, siapa kakekku, madhabku apa, lahir di mana. Wah, katanya Nabi Musa AS, benar, wahai Muhammad, benar. Ulama anda ini selevel dengan ini, selevel dengan ini. Dapat jawaban aja ini Imam Ghazali, karena ilmunya beliau luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita baca kitab beliau ini kita dapat manfaat dari mereka, sebagaimana Allah berikan keberkahan kepada Imam Al-Ghazali, Allah berikan keberkahan itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di awal kitab beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih setiap ulama ketika nyusun kitab selalu memulai dengan bacaan basmalah? Yang pertama alasannya adalah mengamalkan sebagaimana Al-Quran. Karena Al-Quran setiap surat dimulai dengan Bismillah, maka apalagi yang bukan Al-Quran, jauh lebih wajib, jauh lebih layak, jauh lebih pantas selain Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua alasannya adalah mengamalkan perintah Rasulullah yang dikatakan kullu amrin dibari la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhtar. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat, yang wajib atau yang sunnah, jika tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka bacaan itu, maka pekerjaan itu akan menjadi sedikit manfaatnya. Sholat nggak baca Bismillah, nggak sah. Ngarang kitab nggak baca Bismillah, sedikit manfaatnya. Makan, tidur, masuk kamar mandi, keluar rumah, jika tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka akan sedikit manfaat dan berkahnya. Makanya tema kita saat ini adalah sertakan, hadirkan Allah di setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan. Bukankah Rasulullah sudah ngajar kepada kita di 14 abad yang lalu?
Rasulullah itu umurnya berapa? 63 tahun. Antara yang wajib sama yang sunnah itu Rasulullah lebih banyak ngajarkan yang sunnah. Kalau wajib terbatas, sholat, puasa, zakat, haji, beres. Tapi kalau sunnah mulai sampai mulai, kan sampai tidur.